pukul 12 tengah malam. Ningsih baru saja merebahkan tubuh di atas tempat tidur ketika tiba-tiba telinganya mendengar seseorang mengetuk pintu. Ningsih menggeliat sebentar. Sebenarnya ia malas untuk beranjak. Tapi suara ketukan pada pintu itu terdengar lagi. Dan kali ini lebih keras. Dengan mata berat, Ningsih menjebak selimut, turun dari ranjang lalu menyeret kaki menuju ruang depan. Terlihat seorang pria setengah baya bertubuh pendek mundur beberapa langkah begitu melihat Ningsih menggeser daun pintu. "Maaf saya mengganggu," ucap pria itu sambil tersenyum. Ningsih menggelengkan kepalanya sedikit. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Saya mau minta tolong Mbak Ning untuk merias anak gadis saya." Pria itu menyampaikan maksud kedatangannya. "Kapan acaranya, Pak?" Ningsih bertanya seraya mengucuk kedua matanya. Sekarang. Bapak jangan bercanda. Mana ada akad nikah dilaksanakan tengah malam begini?" Ningsih mendadak kesal. Ia merasa sedang dipermainkan. "Maaf Pak, saya harus istirahat." Ningsih siap menggeser daun pintu kembali. Ia tidak ingin meladeni orang iseng. Tapi pria di hadapannya itu mencegahnya. "Tolong saya Mbak Ning. Saya benar-benar butuh bantuan. Berapapun ongkos riasnya akan saya bayar," ucap sang lelaki. Ningsih terpaksa menuruti permintaan pria tidak dikenal itu. Bukan karena tergiur oleh bayarannya, tapi lebih kepada rasa iba yang mendadak muncul dari dalam hatinya. Ia membayangkan Anda yang datang minta tolong itu adalah ayahnya. Akhirnya, Ningsih menyiapkan segala sesuatunya agak terburu-buru. Untunglah pakaian pengantin belum ia bongkar dari dalam koper. Juga seperangkat make up dan aksesoris lain masih tertata rapi di dalam tasnya. Terlihat, pria setengah umur itu sudah tidak sabar menunggu. Ia bergegas membantu membawakan koper dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil begitu Ningsih mengunci pintu rumahnya. "Rumah Bapak jauh?" Ningsih bertanya seraya melangkah menuju mobil. "Tidak, hanya 5 kilometer dari sini." Mobil pun mulai bergerak di jalanan yang sepi. Ningsih duduk di samping pria tua yang menyetir sendiri kendaraannya itu. Sepanjang perjalanan tidak terjadi percakapan. 20 menit berselang mobil berbelok arah, memasuki area sebuah perumahan. Ningsih mengintip dari balik jendela, dan rasa-rasanya ia belum pernah melewati area itu. "Ini perumahan baru ya Pak?" Ningsih bertanya basa-basi. Pria yang duduk di belakang kemudi itu mengangguk. "Kita sudah sampai Mbak. Itu rumah saya, yang terletak di posisi paling ujung." Mobil berhenti di halaman yang cukup luas. Ningsih turun seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Ia terkagum-kagum melihat rumah yang berdiri di hadapannya itu. Rumah tersebut sangat mewah. Di sekitarnya bergantungan lampu-lampu kristal yang amat benderang.
Hiasan kain satin berwarna-warni berjunta di sepanjang pintu masuk. Ningsih pun diantar menuju ke kamar depan di mana anak gadis pria itu sudah menunggu. Anak saya sepertinya sedang tidur. Pria itu mendorong pintu kamar seraya mengintip penghuninya. Tidak apa-apa, saya sering merias pengantin dalam keadaan tidur, ucap Ningsih tersenyum. Iya, Ningsih memang kerap melakukannya. Nyaris semua pengantin wanita saat dirias dilanda rasa ngantuk. Ningsih tentu saja membolehkan calon pengantin itu tidur. Sementara ia akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa selesai 1 jam lagi kan, Mbak? Penghulu akan datang tepat pukul 1 dini hari. Pria tua itu menegaskan sebelum menutup pintu kamar putrinya. Ningsih pun mengangguk mengiyakan. Selanjutnya, Ningsih hanya tinggal berdua dengan calon pengantin yang masih terbujur di atas tempat tidur. Sejenak sebelum memulai pekerjaannya, ia mengamati gadis yang akan diriasnya itu. Ia mengamatinya dalam-dalam. Cantik. Gadis yang tengah tertidur pulas itu sangat cantik. Hidungnya mancung mencuat ke atas, seperti hidung yang dimiliki oleh wanita-wanita Timur Tengah. Alis matanya juga sangat bagus, hitam dan lebat. Hanya saja, sayang bibirnya tampak pucat. Mungkin karena tidak tersapu lipstik. Ningsih perlahan mengulurkan tangan. Ia berharap sentuhannya membangunkan gadis itu. Tapi ternyata tidak. Gadis itu tetap saja tertidur nyenyak. Karena diburu waktu, Ningsih memutuskan memulai merias. Jemarinya terambil bergerak bak seorang pelukis. Ia mulai menggores alis, membingkai bibir, menyapukan bedak, memasang bulu mata, membubuhkan eyeshadow, dan terakhir memulas perona warna natural pada tulang pipi gadis itu. 1 jam sudah terlewati. Ningsih menarik napas lega. Akhirnya selesai juga pekerjaannya malam itu. Ia pun segera merapikan peralatan riasnya yang tercecer. Kini tiba saatnya untuk membangunkan gadis yang masih tertidur itu untuk bertukar pakaian. Ningsih sudah menyiapkan gaun panjang berwarna putih gading. Gaun yang biasa dikenakan oleh para pengantin wanita saat ia dinikahkan. Sudah selesai, Mbak. Ayah gadis itu masuk kembali ke dalam kamar. Ia tersenyum begitu melihat anak gadisnya terlihat semakin cantik. Bantu saya membangunkan putri Bapak. Ia harus segera bertukar pakaian, Ningsih berkata. Pria setengah umur itu tertawa pelan. Anak saya hanya ingin dirias saja, Mbak. Ia akan memakai gaunnya sendiri. Oh, begitu. Kenapa Bapak tidak bilang dari tadi? Tahu begitu, saya tidak akan bersusah payah membawa koper. Ningsih menyahut kecewa. Pria itu membungkukkan badan sedikit, lalu menyodorkan sekepok uang ke arah Ningsih. Ini ongkos rias anak saya. Sopir saya akan mengantarkan Mbak pulang. Terima kasih sudah membantu mempercantik anak saya ya, Mbak. Ningsih hanya bungkam. Singkat cerita, mobil yang ditumpanginya berhenti tepat di depan rumah. Dan
dan sopir yang mengantarnya membantu menurunkan barang-barang bawaan lalu bergegas pergi. Karena lelah dan mengantuk, Ningsih lupa mengucapkan terima kasih. Seraya berjalan terseok, Ningsih membuka pintu pagar. Saat itulah seseorang muncul menghampirinya. Rusdi, tetangga sebelah rumah yang malam itu bertugas roda keliling, menegurnya. "Baru pulang merias, Mbak Ning?" "Iya, Mas Rusdi." "Wah, saya tadi sempat kaget. Ada mobil ambulan berhenti di sini. Saya pikir ada yang sakit." "Mobil ambulan?" Ningsih sontak mengernyitkan alisnya. "Iya, mobil yang barusan menurunkan Mbak Ning itu." Seketika, rasa kantuk yang menyerangnya langsung menghilang, berganti dengan bulu kuduk yang meremang. "Oh iya Mbak Ning, tadi sore ada kecelakaan hebat di jalan raya kilometer 5 dari sini. Satu keluarga penghuni perumahan baru dikabarkan tewas, termasuk calon pengantin wanita yang sedianya mau berangkat berhias." "Perumahan baru yang masih sedikit penghuninya itu, Mas Rusdi?" tanya Mbak Ning. Rusdi mengangguk. Tanya Ningsih. Rusdi mengangguk. Sontak saja Ningsih langsung bergidik. Ia tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Ia hanya ingin segera masuk ke dalam rumah dan meringkuk di balik selimutnya. Setiba di kamarnya, tanpa sengaja tangannya menyentuh sekepok uang yang diterimanya dari laki-laki setengah baya tadi. Agak gemetar Ningsih mengeluarkannya dari dalam tas, dan ia menahan nafas. Bukan lembar uang yang dilihatnya, melainkan setumpuk daun kering yang diikat dengan karet gelang. Begitulah banyak cerita suka dan duka yang dialami Ningsih selama menjadi perias pengantin. Dan pengalaman yang barusan terjadi menjadi pengalaman yang paling mengerikan yang pernah ia alami selama menjadi perias pengantin.